Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Teras Kemenak Sumeneb. Senang sekali kali ini saya Ismah Maulida bisa berjumpa dengan sahabat Teras kembali, tentu dengan episode yang lebih istimewa. Nah, telah hadir bersama saya kali ini, beliau merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Sumeneb, betul nggak Bapak? Betul Selain sekali. itu, beliau juga yang pegang kunci episode kali ini nih sahabat Teras. Kira-kira apa itu? Yaitu kita akan berbincang santai tentang pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Betul nggak Pak? Betul sekali. Sahabat, beliau merupakan ketua dari tim ZI di Kemenak Sumeneb. Nah, kira-kira nih Pak, pasti banyak sekali yang bertanya-tanya ya Pak ya. Kenapa sih sekarang selalu ada kata ZI, ZI? Kira-kira yang paling mendasar nih Pak, ZI itu apa sih Pak? Baik, jadi ZI itu kalau singkatannya mungkin semuanya sudah tahu, zona integritas. Kenapa kita ini harus zona integritas di kantor kita, di instansi kita ini, ya. Maka kami akan menyampaikan dulu. Jadi zona integritas itu terdiri dari dua kata. Pertama adalah integrity. Jadi integrity itu apa? Yaitu sikap, budaya yang menunjukkan konsistensi antara yaitu perbuatan, ucapan, serta sikap untuk menolak sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela yang akan merugikan diri kita maupun instansi kita. Sedangkan kalau zona itu bisa diartikan island, bisa diartikan kawasan dan seterusnya. Namun begitu untuk ZI, maka di sini bisa saya artikan zona itu adalah instansi pemerintah. Sehingga ZI bisa bermakna yaitu bahwa ZI merupakan yaitu instansi pemerintah atau unit instansi pemerintah yang mampu menanamkan ASN-nya itu untuk menunjukkan sikap konsistensi antara perbuatan, kemudian ucapan, sikap yang tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan instansinya. Itu ZI. Maka dari itu pentinglah kita untuk ber-ZI itu. Baik, nah kira-kira nih Pak, Kemenak Sumeneb ini sejak kapan mulai menerapkan ZI? Begitu Bapak. Ya, dengan adanya yaitu Perpres tahun nomor 18 bahwasanya pemerintah telah mendesain yaitu memiliki grand design untuk reformasi birokrasi. Jadi sejak tahun 2021 Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb telah memulai untuk menyiapkan diri menjadikan instansi yang ber-ZI. Namun kita telah melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan ZI itu. 2024 kita semakin baik dan alhamdulillah 2025 kita sudah melakukan deklarasi untuk ZI itu. Deklarasi untuk ZI ya Pak ya. Nah, deklarasi untuk ZI ini kira-kira puncak dari proses ZI-nya atau masih ada lagi tahapan-tahapan perjalanan ZI-nya Pak? Ya, jadi deklarasi ini bukan merupakan puncaknya, bukan. Tetapi ini adalah titik tolak untuk meneguhkan komitmen. Meneguhkan komitmen agar kita bisa menyiapkan diri untuk ZI itu. Jadi itu merupakan akhir. Karena setelah itu masih banyak sekali yang perlu disiapkan untuk ZI itu. Nah, setelah kita punya komitmen, kemudian nanti akan merencanakan aksi, pelaksanaan aksi, kemudian baru nanti ada penilaian-penilaian. Penilaian itu bisa dari internal, juga dari eksternal yang biasa kita sebut dengan TPI atau tim penilai internal, juga ada TPN, yaitu tim penilai nasional. Setelah itu semuanya proses selesai dan itu lolos, barulah kita akan mendapatkan predikat yaitu WBK dan WBBM. Baik.
WBK dan WBBM kira-kira kepanjangannya apa ya Pak? Yang mungkin ada sahabat teras yang apa nih, kata apa nih WBK nih? Mungkin Betul, gitu. betul, betul. Oke. Jadi WBK itu singkatan dari wilayah bebas dari korupsi. Kalau yang WBBM, wilayah bebas dan bersih melayani gitu. Baik. Kira-kira Pak, selama perjalanan pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb khususnya, kira-kira menurut Bapak nih, sudah mulai menjalarkah ke pegawai yang di bawah-bawah nilainya, nilai dari ZI-nya, budayanya, begitu Pak? Iya, jadi kita harus mulai mengetahui, memahami, dan mulai mengaplikasikan core value daripada Z itu sendiri. Apa itu? Yang pertama kita punya integritas tentunya yang pertama. Jadi ketika ZI, maka para pegawai ini harus memiliki integritas yang baik. Kemudian juga memiliki profesionalitas. Jadi kita bekerja yang sesuai dengan keahliannya dan selalu meningkatkan kompetensi untuk menambah baiknya atau mutu kinerjanya itu. Di samping itu juga harus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi itu apa? Yaitu meningkatkan kemampuan-kemampuan itu supaya lebih baik. Di samping itu juga kita harus mampu memberikan pelayanan prima kepada siapapun. Kalau kita ini di kantor, ya kepada masyarakat yang memberikan pelayanan di kantor. Kalau itu di KUA, ya di KUA. Kalau itu di madrasah, mungkin terkait dengan pendidikan, dan seterusnya itu. Baik. Ternyata ZI itu tidak hanya sekedar tolak aja ya Pak, tapi juga meningkatkan pelayanan kepada peminta layanan. Kalau di kantor Kementerian Agama ini khususnya kepada siapa saja Pak kira-kira peminta layanannya begitu? Peminta layanan itu kalau di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini adalah satu kementerian yang sangat luas bentuk layanannya, macam layanannya, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa petakan itu. Ada yang peminta layanan dari internal, dari para pegawai kita, dari guru-guru kita, dari KUA, dan seterusnya. Juga ada dari eksternal. Kalau dari eksternal itu siapa? Ya lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan kepada Kemenak. Contohnya, yaitu layanan haji, masyarakat yang membutuhkan layanan pernikahan, layanan wakaf, layanan pendidikan-pendidikan di pesantren, dan seterusnya. Jadi masyarakat kita cukup luas medan yang harus kita layani, masyarakat yang akan kita layani. Baik Bapak, kira-kira selama menjalankan pembangunan ZI ini ya Pak ya, implementasi nyata atau program nyata yang sudah berjalan itu kira-kira apa saja Pak? Bisa disebutkan? Ya, untuk program ZI ini yang pertama dalam hal layanan dulu. Ya, layanan kita telah mulai membuat satu inovasi layanan yang bersifat dari face to face, pelayanan yang bersifat tatap muka menjadi layanan yang bersifat digital, layanan online dan seterusnya. Maka di sini sudah ada layanan yang namanya PTSP online. Para masyarakat, para peminta layanan itu bisa mengajukan layanan apa saja melalui web yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat itu, yaitu melalui PTSP online itu. Di samping itu, nah ini dari hal layanan. Kemudian dalam hal, karena ZI ini kan tujuannya adalah untuk pencegahan praktek KKN, ya, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan yang baik. Ini tadi sudah layanannya. Sedangkan untuk pencegahan, untuk gratifikasi dan seterusnya, kami di Kementerian Agama juga sudah membentuk unit namanya UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi, yang itu nanti akan memberikan edukasi kepada para pegawai, kepada para ASN di Kementerian Agama tentang bahayanya gratifikasi. Karena gratifikasi, kemudian pungli, juga ada pemerasan, itu semuanya adalah pintu gerbang masuk ke dunia korupsi. Maka dari itu perlu kita lakukan pencegahan-pencegahan. Baik, begitu Pak. Kira-kira upaya apa saja yang dilakukan oleh tim ZI khususnya untuk mencapai
proses dari pembangunan ZI ini, Pak? Ya, Misalnya apa ada rapat tiap bulan, ada evaluasi, pemantauan lainnya atau bagaimana, Pak? baik. Jadi untuk mewujudkan ZI ini, pertama langkahnya adalah kita semuanya berkomitmen. Semuanya berkomitmen. Pegawainya, ASN-nya semuanya berkomitmen. Lebih-lebih para unsur pimpinannya. Dan pimpinan tingginya di kantor Kementerian Agama. Ini harus memiliki komitmen. Juga didukung para pegawai, ASN-nya juga harus berkomitmen. Setelah kita komitmen untuk menunjukkan ZI, mewujudkan ZI, barulah kita membuat roadmap-nya, membuat timnya, membuat roadmap-nya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya ZI dan seterusnya. Sehingga nanti ZI ini tidak hanya di kantor Kemenag. ZI nanti juga ada di KUA, ZI itu juga ada di madrasah, ada di lembaga-lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Begitu ya Pak ya. Jadi memang di Kemenak ini prosesnya sudah sangat jelas ya Pak untuk menuju WBK dan WBBM Ya. tadi. Nah, tentu di proses tersebut tidak mudah ya Pak ya. Pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi. Sepertinya tidak akan mulus, apalagi ZI ini bisa dibilang mengubah budaya menjadi lebih baik. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang paling Bapak ingat begitu, Pak? Pertama tantangannya adalah dari segi SDM. Di SDM itu tidak semua SDM atau belum semua SDM kita memiliki kompetensi yang baik. Terutama dalam hal IT atau digitalisasi. Oleh karena itu menjadi tantangan kami, menjadikan motivasi kami untuk para ASN itu mampu dan berkemauan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal ya IT, harus belajar. Jadi kita harus mulai IT begitu. Kemudian juga dari segi peralatan ya. Memang kami dalam pelayanan yang sifatnya digitalisasi itu masih belum sepenuhnya didukung dengan peralatan IT yang canggih, yang komplit, yang lengkap dan seterusnya. Kemudian juga adanya regulasi-regulasi yang adaptasi dengan regulasi yang baru dan seterusnya. Sementara kita masih mindsetnya adalah mindset yang lama. Tuntutan di ZI kita harus mau berubah sikapnya dari yang dilayani menjadi melayani, dari yang dihormati menjadi menghormati, dari yang sifatnya memerintah menjadi kita ini melayani. Semuanya ada tujuannya untuk melayani. Di samping itu juga praktek-praktek yang tidak baik seperti adanya gratifikasi, terus kemudian ini kan sangat kental dengan masyarakat kita itu dengan adanya gratifikasi. Maka dari itu sudah kita kikis, kita berikan edukasi, berikan pelatihan, kemudian juga kemarin melalui e-learning KPK tentang pengendalian gratifikasi. Jadi itu yang menjadi upaya kita. Jadi itu masih tantangan kita untuk SDM kita, peralatan kita, regulasi dan seterusnya. Namun dengan komitmen, dengan kebersamaan, kerjasama yang baik, komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan dan semuanya kerjasama, yakinlah ZI nanti akan wujud di Kementerian Agama. Amin ya Rob. Kalau melihat dari prosesnya dan tantangan yang ada, ternyata Kemenak Sumeneb juga bisa mengupayakan tantangan-tantangan tersebut itu dihadapin ya Pak ya dan diselesaikan. Gitu. Nah, kira-kira nih Pak, manfaat atau dampak nyata dari proses pembangunan ZI di Kemenak Sumeneb itu kira-kira apa saja Pak? Baik bagi pegawai internal ataupun penerima layanan dari luar begitu Pak. Yang pertama dari eksternal, dari masyarakat ya. Dengan adanya ZI, maka masyarakat akan lebih percaya kepada instansi Kementerian Agama beserta seluruh karyawannya. Kenapa? Di situ sudah tidak ada praktek gratifikasi, tidak ada pungli. Nah, ini akan memberikan image yang baik oleh masyarakat kepada Kementerian Agama. Kemudian juga kesan baik masyarakat
tidak harus berbondong-bondong datang ke kantor untuk meminta layanan. Lebih-lebih wilayah Sumeneb ini ada 9 kecamatan yang ada di kepulauan. Kalau musim angin, musim ombak, sementara dia butuh layanan di Kementerian Agama, maka tidak seperti dulu harus bersusah payah datang ke kantor menghadap untuk meminta layanan. Sekarang sudah ada yang namanya PTSB online. Jadi di situ masyarakat bisa minta layanan apa saja, layanan haji, layanan pendidikan formal, mulai dari RAMI, MTS dan MA, layanan keterangan, surat keterangan rumah ibadah, kemudian layanan untuk rekomendasi izin belajar bagi santri yang di pesantren mau belajar meneruskan ke luar negeri, itu semuanya bisa dilakukan melalui online dan tidak harus datang ke Kementerian Agama. Begitu pula untuk karyawan atau internal Kementerian Agama, minta layanan untuk kenaikan gaji berkala, slip gaji untuk pengurusan di BPJS, tidak usah datang ke kantor, cukup melalui PTSB online sudah akan terlayani dengan cepat, bukannya cepat dan tuntas. Cepat dan tuntas. Sehingga nanti nilai kepercayaan masyarakat kepada agama, kepada Kementerian Agama, insya Allah akan baik. Sebaiknya apa manfaat dari Kementerian Agama? Kementerian Agama akan lebih dipercaya oleh masyarakat, lebih memiliki nilai kepada masyarakat karena melayani dengan mudah, cepat, dan tuntas, serta ikhlas tentunya sebagai logo kita itu. Jadi ada layanan yang selalu kita tanamkan, berdirikan untuk memberikan pelayanan yang ikhlas tadi. Itulah nanti yang akan menjadikan citra atau nama baik Kementerian Agama akan lebih baik lagi, akan meningkat lagi di mata masyarakat. Ya, baik Bapak. Jadi sebenarnya dampak dari pembangunan zona integritas ini sangatlah banyak sekali ya Pak ya. Betul sekali. Kira-kira nih Pak ya, harapan apa yang ingin dicapai Kemenak Sumeneb ke depan setelah predikat ZI ini diraih? Dan ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Yeah. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh ASN maupun masyarakat luar agar terus mendukung pembangunan ZI ini, khususnya di Sumeneb? Ya, kami memberikan himbauan, memberikan pesan kepada seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama, baik di darat maupun di pulau, baik yang ada di kantor maupun di madrasah. Marilah kita senantiasa bersemangat, bertekad, berkomitmen untuk mewujudkan ZI dimanapun kita bertugas. Karena dengan ZI, insya Allah layanan akan menjadi mudah, menjadi murah, menjadi cepat, dan insya Allah tuntas. Dengan ZI, tugas kita pun akan menjadi ringan, hati pun menjadi tenang dan nyaman, karena sudah tidak ada praktek-praktek tercela tadi. Dengan ZI, hidup ini insya Allah akan lebih bermanfaat kepada masyarakat, lebih maslahat dan juga barokah. Dan dengan ZI, insya Allah negara akan lebih berdaya dan jaya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Rifai Hashim ya Bapak. Sama-sama. Ya. Semoga ikhtiar luar biasa ini mendapat dukungan dari semua pihak dan tentunya yang paling penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin terakhir sebelum ditutup podcast ini, jadi Kementerian Agama dalam ZI ini kita punya slogan. Kemenak Sumeneb Patas. Ya, Kemenak Sumeneb Patas. Apa itu artinya patas? Kemenak Sumeneb selalu melayani dengan cepat, tuntas, dan ikhlas. Wah, menarik sekali ya sahabat Teras. Ternyata Kemenak Sumeneb untuk memacu semangat dalam pembangunan ZI ini memiliki slogan yaitu patas, cepat, tuntas, dan ikhlas. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak meskipun menjabati sebagai kepala subbagian tata usaha, tapi tetap bersemangat menjadi ketua tim ZI. Harus bersemangat. Harus semangat karena ini sepertinya
penjabaran dari amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak ya. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga ikhtiar Bapak dan teman-teman ZI lainnya mendapatkan Amin. dukungan banyak dari pihak internal maupun eksternal. Dan untuk seluruh pendengar podcast Teras Kemenak Sumeneb, jangan lupa untuk selalu mendukung gerakan anti korupsi dan menjadi bagian dari birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati. Saya Ismah Maulidah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.